Sementara pusaran kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga masih bergulir. Sidang sengketa perkara ijazah Jokowi pun digelar Komisi Informasi Pusat. Roy Suryo yang mengaku hadir sebagai bagian dari masyarakat menyoroti persidangan yang membahas soal pengelolaan dan transparansi informasi publik di UGM dan KPU Surakarta. Roy mengklaim UGM dan KPU tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang sengketa dokumen ijazah Jokowi. Kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya Surakarta ya yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya Surakarta ya yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Sedangkan relawan pendukung Jokowi, Joman, menilai adanya upaya sejumlah pihak di Komisi Informasi Pusat untuk mempengaruhi masyarakat soal kasus ijazah Jokowi akan sia-sia. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi di mana di Komisi Informasi Publik ada sekelompok orang yang berusaha pula untuk mencoba bagaimana mempengaruhi rakyat untuk bisa mengikuti pola pikir mereka. Kita sebaiknya menunggu saja bagaimana perkembangan itu yang dijanjikan oleh pasukan teroris ini untuk melengkapi dengan saksi-saksi ahli mereka. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Bagaimana akhirnya kasus ijazah palsu ini akan berakhir? Satu demi satu proses hukum dan juga upaya pembuktian pun terus dilakukan berbagai pihak. Tim Liputan Kompas TV.